Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Amerika Serikat sebagai biang keladi dari kengerian yang terjadi di Gaza, Palestina. Gaza telah hancur dengan lebih dari 8.000 orang tewas akibat serangan kejam militer Israel. Perang habis-habisan ini dimulai setelah kelompok perlawanan Palestina Hamas meluncurkan serangan mengejutkan terhadap Israel pada 7 Oktober yang menewaskan lebih dari 1.400 orang dan ratusan lainnya diculik. Israel merespons dengan mendeklarasikan perang dengan membombardir Gaza nyaris tanpa henti. Meski Israel aktor utama dari pembantaian ribuan warga sipil di Gaza, Putin memandang Amerika sebagai dalangnya. Putin membeberkan, siapa yang mengorganisir kekacauan mematikan ini dan siapa yang mendapat manfaat darinya saat ini. Menurut pendapatnya sudah menjadi jelas para elit penguasa AS saat ini, dan satelit-satelit mereka berada di balik pembunuhan warga Palestina di Gaza, dan di balik peristiwa di Ukraina, Irak, dan Suriah. Putin mengutuk kampanye pengeboman yang dilakukan Israel terhadap Gaza, dan menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Putin mengatakan dalam pidato menjelang pertemuan tertutup dengan anggota Dewan Keamanan dan Kepala Lembaga Penegak Hukum Rusia, bahwa peristiwa mengerikan yang saat ini terjadi di jalur Gaza, ketika ratusan ribu orang tak berdosa dimusnahkan tanpa pandang bulu, tidak punya tempat untuk lari, tidak ada tempat untuk bersembunyi dari pengeboman, tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Menurut Putin, tindakan Israel di wilayah Palestina hanya akan menimbulkan kemarahan. Namun dia menambahkan, bahwa seseorang tidak boleh dipimpin oleh emosi dalam menangani situasi di Timur Tengah dengan baik. Menurutnya, krisis yang sedang berlangsung di Timur Tengah dimulai dengan serangan Hamas terhadap warga sipil Israel. Namun, alih-alih menghukum mereka yang berada di balik tindakan tersebut, Israel sayangnya memilih untuk balas dendam dan memberikan tanggung jawab kolektif atas tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan menyetujui gencatan senjata. Dia ingin memperjelas posisi Israel mengenai gencatan senjata, sama seperti Amerika Serikat yang tidak menyetujui gencatan senjata setelah pemboman Pearl Harbor atau setelah serangan 11 September. Israel tidak akan menyetujui penghentian permusuhan dengan Hamas setelah serangan mengerikan pada 7 Oktober. Seruan gencatan senjata atau seruan agar Israel menyerah pada Hamas, menyerah pada teroris, menyerah pada barbarisme, itu tidak akan terjadi, ucap Netanyahu seperti dikutip dari CNN pada Selasa 31 Oktober 2023. Netanyahu mengatakan meskipun Alkitab mengatakan ada waktu untuk perdamaian, dia berkata ini adalah waktu untuk perang. Ketika ditanya apakah dia telah mempertimbangkan untuk mundur, Netanyahu mengatakan satu-satunya hal yang akan dia mundurkan adalah Hamas. Netanyahu juga menolak anggapan bahwa Israel menerapkan hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina dalam upayanya menyerang Hamas, dengan mengatakan bahwa kelompok tersebut mencegah warga sipil pindah ke zona aman di Gaza Selatan. Netanyahu mengatakan Israel telah berusaha mencegah jatuhnya korban sipil dengan menyerukan warga sipil di Gaza untuk pindah ke zona aman di selatan dan memberikan dukungan kemanusiaan. Militer Israel mengatakan pasukan darat mereka beroperasi di jalur Gaza Utara, lebih dari 24 jam setelah memasuki wilayah Palestina itu 3 minggu setelah perang dengan Hamas. Sejak Jumat dini hari lalu, pasukan gabungan lapis baja, insinyur tempur, dan infanteri telah beroperasi di wilayah utara jalur Gaza. Pasukan Israel telah melakukan beberapa serangan darat skala kecil di Gaza, namun serangan kali ini merupakan serangan terlama mereka di wilayah tersebut. Sebelumnya pada hari Sabtu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan perang telah memasuki fase baru dengan kampanye pengeboman yang intens pada malam hari. Dalam sebuah pernyataan video Gallant mengungkapkan, bahwa tadi malam tanah di Gaza berguncang, Israel menyerang di atas tanah dan di bawah tanah. Instruksi kepada pasukan sudah jelas, aksi akan berlanjut hingga pemberitahuan lebih lanjut. Militer Israel mengerahkan sekitar 100 jet tempur untuk mendukung operasi darat mereka, dan jet-jet tempur itu membom sekitar 150 target di bawah tanah jalur Gaza.